Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Jika episode yang lalu kita sudah membicarakan mengenai penyebab keruntuhan kerajaan Pajang, maka kali ini kita akan membahas kondisi kerajaan Pajang di masa kepemimpinan Aryo Pangiri yang bergelar Sultan Awantipura. Setelah Sultan Hadiwijaya meninggal dunia pada tahun 1582, terjadi perebutan kekuasaan antara Aryo Pangiri dengan putra mahkota Pangeran Benowo. Aryo Pangiri mendapat dukungan dari Panembahan Kudus, tokoh Islam pengganti Sunan Kudus. Panembahan Kudus memiliki pengaruh kuat di kerajaan Pajang. Dengan dalih usia Pangeran Benowo lebih muda dibanding Ratu Pembayun, kakak kandung Benowo, maka Panembahan Kudus meminta Aryo Pangiri menjadi Raja Pajang yang baru menggantikan Joko Tingkir. Panembahan Kudus membuat pengumuman kepada publik yang isinya: pertama, Kesultanan Pajang diwariskan kepada menantu raja yang berasal dari Demak, yakni Aryo Pangiri. Kedua, Pangeran Benowo diberi hak atas Kabupaten Jipang. Namun, kondisi Pajang di bawah Aryo Pangiri ternyata tak lebih baik dibandingkan era sebelumnya, malah lebih buruk. Banyak rakyat yang mengadu kepada Pangeran Benowo mengenai kondisi buruk kerajaan. Pangeran Benowo pun memberontak dan merebut tahta Raja Pajang. Apa yang menyebabkan kondisi Pajang memburuk? Simak tayangan ini sampai tuntas. Sebelum bicara ngalor ngidul soal Aryo Pangiri, siapa sebenarnya sosok ini? Aryo Pangiri adalah anak dari Sunan Prawoto, Raja keempat Kesultanan Demak. Sunan Prawoto beserta istri dibunuh oleh orang suruhan Aryo Penangsang pada tahun 1549. Pasca wafatnya Sunan Prawoto, Aryo Pangiri diasuh oleh bibinya yang bernama Ratu Kalinyamat di Jepara. Aryo Pangiri kemudian menikah dengan anak Sultan Hadiwijaya yang bernama Ratu Pembayun. Pembayun adalah kakak kandung dari Pangeran Benowo. Jadi, Aryo Pangiri adalah menantu Sultan Hadiwijaya sekaligus kakak ipar dari Pangeran Benowo. Setelah menikah dengan putri tertua Joko Tingkir, Aryo Pangiri menjadi Bupati Demak. Kerajaan Aceh mencatat Aryo Pangiri sebagai seorang bupati yang mudah curiga. Pada tahun 1564, Sultan Ali Riayat Syah Raja Aceh mengirim utusan untuk meminta bantuan Demak guna bersama-sama mengusir Portugis dari Malaka. Tapi Aryo Pangiri justru membunuh utusan tersebut. Sepeninggalan Sultan Hadiwijaya, akhir tahun 1582, terjadi permasalahan tahta di kerajaan Pajang. Putra mahkota Pangeran Benowo disingkirkan Aryo Pangiri dengan dukungan Panembahan Kudus. Alasannya, usia Pangeran Benowo lebih muda daripada istri Pangiri, sehingga tidak pantas menjadi raja. Pangeran Benowo yang berhati lembut merelakan tahta Pajang dikuasai Aryo Pangiri, sedangkan ia sendiri kemudian menjadi Bupati Jipang Panolan, bekas negeri Aryo Penangsang. Aryo Pangiri menjadi Raja Pajang sejak awal tahun 1583 dengan gelar Sultan Awantipura. Aryo Pangiri tidak merasa tenang dan nyaman di tengah-tengah penduduk Pajang. Untuk itu,
Ia memboyong pola kerajaan serta memindahkan pengikut-pengikutnya dari Demak ke Pajang. Kebijakan ini memicu masalah. Pengikut-pengikut yang dipindahkan tanpa bekal yang memadai ini memerlukan bahan makanan yang cukup, juga jabatan kerajaan yang pantas. Maka, bahan makanan diperoleh secara paksa dari tanah sitaan penduduk Pajang, sedangkan jabatan dan kekayaan dicapai dengan menaikkan pangkat bangsawan pesisir beserta hak-haknya dengan semena-mena di atas pangkat dan kehormatan para pejabat asli Pajang. Hal ini menimbulkan konflik bilateral dan konfrontasi sosial. Akibatnya, banyak warga Pajang yang berubah menjadi perampok karena kehilangan mata pencaharian. Sebagian lagi pindah ke Jipang mengabdi kepada Pangeran Benowo. Aryo Pangiri telah melanggar wasiat dari mertuanya, Sultan Hadiwijaya, supaya tidak membenci Sutowijoyo atau Panembahan Senopati. Ia bahkan membentuk pasukan yang terdiri atas orang-orang bayaran dari Bali, Bugis, dan Makassar untuk menyerbu kerajaan Mataram. Aryo Pangiri hanya peduli pada usaha untuk menaklukkan Mataram daripada menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Penduduk Pajang yang tidak puas dengan kinerja Aryo Pangiri mengadu kepada Pangeran Benowo. Di sisi lain, Pangeran Benowo juga merasa asing di tengah penduduk yang tak dikenalnya dengan baik. Akhirnya, bersama dengan penduduk Pajang yang tak puas, Pangeran Benowo meminta bantuan kepada Panembahan Senopati, Raja Mataram. Menurut sejarawan asal Belanda Haji de Graaf, Panembahan Senopati mengundang Pangeran Benowo agar datang ke Mataram. Karena itu, Benowo pergi ke Mataram bersama 1.000 orang Jipang. Panembahan Senopati menjemputnya di Randu Gunting. Di Mataram, mereka memutuskan untuk menyerang Pajang. Kelemahan lain Aryo Pangiri yang paling nampak adalah akibat tergesa-gesa menjadi raja, ia tak memiliki kekuatan militer yang memadai. Untuk memperkuat pertahanannya, ia menyewa orang-orang asing. Gabungan pasukan Mataram dan Jipang berangkat untuk menurunkan Aryo Pangiri dari tahtanya. Perang terjadi di kota Pajang. Dikisahkan, ketika tentara gabungan Mataram Jipang tiba di Prambanan, 3.000 orang Pajang menyeberang dan memihak Pangeran Benowo. Dalam penyerangan tersebut, Panembahan Senopati menyerang Pajang dari sisi utara, sedangkan Pangeran Benowo dari sebelah selatan. Dalam beberapa jam saja pertempuran itu sudah selesai. Pasukan Aryo Pangiri yang terdiri atas 300 orang Pajang, 2.000 orang Demak, dan 400 orang seberang dapat ditaklukkan. Aryo Pangiri sendiri tertangkap dan diampuni nyawanya atas permohonan Ratu Pembayun, istrinya. Sutowijoyo mengembalikan Aryo Pangiri ke Demak serta mengangkat Pangeran Benowo sebagai raja baru di Pajang. Aryo Pangiri hanya menjadi raja Pajang dari tahun 1583 sampai dengan 1586. Hanya 3 tahun ia berkuasa. Masa pemerintahan Pangiri hanya sebentar karena ia gagal menyejahterakan rakyatnya. Malah sebaliknya, ia memicu konflik horizontal dengan mendatangkan bangsawan Demak untuk dijadikan pejabat di Pajang, menggeser bangsawan Pajang. Juga, ia tak memikirkan perekonomian kerajaan. Aryo Pangiri hanya fokus pada mengalahkan kerajaan Mataram. Rakyat yang kecewa pun mengadu pada Pangeran Benowo.
Benowo bersekutu dengan Panembahan Senopati, Raja Mataram untuk menyerang Pajang. Oke teman-teman, episode mendatang saya akan membahas kondisi kerajaan Pajang di era kepemimpinan Pangeran Benowo. Lebih baik atau lebih buruk dibandingkan Aryo Pangeri yang mereka gulingkan. Untuk itu, jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal untuk mendapatkan fakta sejarah yang selama ini belum terungkap. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.